Banyak lagi, berapa ribu totalnya yang tahap kedua? Hampir 5.000. Hampir 5.000 juga. 5.000. Jadi pemirsa, ini untuk tahap kedua tanam cabai di polybag dari ujung ke ujung. Ini sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi dengan Pak Haji Udin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Pak Haji. Kang Lis ya. Padek gitu, jangan Pak Haji. Ya. Nggak boleh. Nggak apa-apa. Jadi pemirsa, ini adalah video kedua. Kita akan update tentang tanaman cabai di polybag. Jadi boleh dibilang ini adalah kebun cabai di polybag. Ini yang kurang lebih 5.000-an kan 5.000. Pak Haji ya, 5.000 5.000. polybag. Nah, ini HST berapa nih, saya lupa Pak Haji. Berapa hari sekarang? Udah 2 bulan ya, Des ya? Udah sama di bawah. Masa? 3 bulan 3 bulan. setengah. Di sini juga kan udah mulai panen ya? Iya, mulai. Ini udah berapa kali panen Pak Haji? 5 talis. Sama 8. 8 kali iya. petik ya. Jadi ini yang di polybag, karena cabai panen tidak sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, ini udah 8 kali panen tanaman cabai kaliber, bahkan ada jenis lain di polybag. Nah rata-rata kalau boleh diperkirakan Pak Haji, untuk panen cabai di polybag ini, itu kalau umpamanya sampai total hasil panen nyampe nggak kira-kira 1 kilo umpamanya per pohon? Perkiraan. Ayo berdua coba kira-kira nyampe nggak? Nyampe ya Pak Haji Nyampe. dari hasil Betul, petikan. 1 kilo. Dari pengalaman nanam cabai di polybag, ini kan kebanyakan sekarang masalah yang terjadi itu layu Iya. ketika tanaman berbuah nih Pak Haji. Apa sih yang Pak Haji instruksikan ke Kang Lis supaya cabai ini aman, sampai sekarang masih seger kayak gini, masih bagus? Intinya mah pemupukannya itu umpamanya yang bikin utamanya tanahnya itu aja. Pakainya itu harus kapur, jangan sampai ketinggalan nih biar enggak layu. Untuk pH-nya, Iya, gitu ya. Buat mulai nanam. Dan lagi untuk penyiraman Pak Haji. Kata Pak Haji, Lis harus pagi sore. Harus memang kalau cengek itu rawit, kerendam juga memang nggak apa-apa. Gitu ya. Iya, mendingan biar itu minumnya biar Puas gitu. Iya, jadi pagi sore Pak Haji saya ini benar pagi sore disiram tiap. Jadi ini ketika musim panas itu 2 kali 2 penyiraman. hari. Iya, pagi sore terus nggak ada letnya itu. Kang Lis, coba tolong praktekkan, karena di video pertama banyak yang bertanya seperti apa sih cara penyiramannya katanya gitu. Bisa Dari dipraktekkan sambil saya Tarik ngobrol ujungnya gitu ya. ke sini, Jadi tapi jangan nyemprot ke saya sama Pak Haji ya. Jadi Yang sambil menunggu menyiapkan untuk kita tarik dingin praktek meringan, penyiraman, karena itu banyak yang nanya. Mungkin Tarik bisa dingin kita meringan. lihat di sini pemirsa. Sebenarnya ini polybag yang digunakan tuh tidak terlalu besar. Ini tengah Ukuran 30. ujungnya tarik ke sini. 30 kali 30 polybagnya, tapi buah lumayan lebat, dan ini jenis cabai rawit kaliber seperti yang ditanam di kebun. Dan luar biasanya kalau kita lihat di sana, itu sekarang sudah tahap kedua tuh berapa ribu polybag sudah disiapkan. Nah nanti kita akan lanjutkan bincang-bincangnya. Ini biar tidak penasaran bahwa beginilah cara melakukan penyiraman. Jadi menggunakan selang, tidak satu persatu ya Kang Lis ya? Satu persatu. Satu persatu. Tapi secaranya jangan kencang-kencang. Dan pakainya gini. Oke, coba silakan. Masuk sana aja, Les. Caranya gini nih. Oh, Iya. Tanahnya jangan kecil. oh gitu, dihalusin. Caranya gini main halus. Oh, Terus masuk ke sana, Les. Yang sampai kayak gini. Tadi. ya, Jangan. Pakainya gini aja nih. oke, Gini aja. Terus masuk ke sana, Les. oke. Nah, seperti inilah cara penyiramannya. Usahakan media tuh tidak tumpah keluar ya, Pak Haji ya. Jangan ditembak dari itu luar. Oke. Dan dari samping biar nggak terlalu ketembak gitu. Iya, biar Iya. tidak berantakan. Iya. Dan memang untuk di polybag ini masalah penyiraman itu sesuatu yang butuh waktu ya. Iya. Karena harus terus gitu dari ini kan kurang lebih 5.000 pohon ya. Iya.
Oke, kita sambil jalan Pak Haji. Paling 1 jam Ya, Pak Haji beres. nanti Kang Lis gabung lagi ya. Ya. Oke. Jadi pemirsa, oke sambil Oke, kita Pak Haji. lihat di sini, ini buahnya cukup lebat kalau untuk ukuran di polybag. Dan ini memang betul-betul biasanya kalau yang saya posting itu kan Pak Haji jual pohon. Iya. Kalau ini betul-betul adalah diambil hasilnya, dipetik buahnya. Nanti memang kalau secara teknis kalau Pak Haji kan cuma instruksi ya sambil ngobrol-ngobrol sama Iya. Kang Lis. Kang Lis sebelah sini. Nah, beliau ini adalah orang kepercayaan Pak Iya. Haji yang sehari-hari bertanggung jawab ya. Iya. Sekarang di bawah itu lagi panen pemirsa, tapi saya lebih tertarik untuk membahas yang di polybag dulu. Oke, Kang Lis. Kalau untuk pengendalian hama dan penyakit itu biasanya interval penyemprotan berapa hari sekali? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali untuk penyemprotannya. Kalau yang rutin dilakukan apa aja bahan yang digunakan? Yang rutin itu abasel sama itu. Upload. Upload Iya. untuk menangani Sama, keriting. iya. Itu kisah upload lucu ya Pak Haji. Iya, itu Ketika Pak Haji. bermasalah keriting, Pak Haji panik, Iya, akhirnya Pak. cari-cari informasi Makanya ya. itu, Upload itu alhamdulillah. bukan keriting doang, menghindari daun kuning. Daun kuning juga ya, Gemini, virus Gemini. Virus Gemini itu kebanyakan sekarang virus Gemini itu yang banyak. Ini jadi ternyata ketika bermasalah baik yang di kebun ataupun di sawah menghadapi keriting itu akhirnya sekarang pulih, alhamdulillah ya Pak Haji ya. Makanya Pak Haji juga cerewet ke Lis. Atasi Lis, apa yang keluhan ini nanti Oh, gitu. kenapa? Kita cari gitu ya. Iya, Oke. makanya. Jangan diam gitu. Iya, Selalu terus. tanya. Terus diakalin gitu. Iya. mudah-mudahan. Nah, jadi pemirsa memang ketika menghadapi keriting yang luar biasa, baik yang di sawah sekarang yang luar biasa lebatnya dengan yang di polybag ini, dari upaya keras nanya ke sana kemari, alhamdulillah dengan upload itu Iya, memang ada terkendali. jalan itu. Dan sampai sekarang saya lihat memang aman. Nah, kemudian ini masalah layu sambil jalan Pak Haji. Sambil. Biar pemirsa tahu bahwa yang di polybag ini sangat banyak jumlahnya. Ini kurang lebih 5.000 ya 5.000 ini. yang kedua. Yang tahap ini dan yang tahap Ketiga ini tahap ketiga yang nah ini ketiga. tahap ketiga nanti kita akan Ini khusus tahap kedua. bikin Ini tahap videonya. satu yang di sawah. Ini kedua, Iya, ini ketiga iya, sama yang itu ya. iya. Jadi Sama. kalau kita lihat ini sangat banyak sekali. Ini nggak main-main Pak Haji. Sekarang cabai rawit. Kalau dulu paling senengnya kan cabai keriting ya. Iya. Sekarang malah lebih fokus ke cabai rawit dulu nih. Rawit, ya. Apa bedanya yang berasa cabai rawit sama cabai keriting Pak Haji? Kendala panennya itu lama, nyampe 1 tahun bisa. Gitu ya. Iya. Jadi usahakan ini Iya. berumur panjang berulang kali panen ya Iya. Pak Haji. Pak Haji juga dulu nanam itu. Cuman barang dipanen dari awal sampai akhir harganya itu lagi murah aja. Saat Jadi, itu. Sekarang ketemu ya. Iya, bukan kapok istilahnya. Mm-mm. Udahlah ke Rezekinya. timun aja sama papari sama gitu. Nah, Waktu itu. Baru sekarang Iya, balik barang lagi. sekarang barang itu pengen nanam cengkeh ini. Ketemu harga Ketemu pisan. harga. Alhamdulillah. Jadi memang pemirsa, sekarang harga cabai rawit itu lagi cukup tinggi. Makanya ini beliau ini lagi seneng lah melakukan panen baik yang di sawah ataupun yang di polybag ini. Kembali ke masalah yang di polybag ini, kalau untuk layu Kang Lis, coba kira-kira apa sih yang paling penting? Karena ini saya lihat nggak ada yang layu sama sekali walaupun musim hujan. Enggak mau layu pisan. Iya. Intinya itu dulunya bikinnya itu sama uradan sama kapur tadi dibilang yang Di media Iya, tanam iya, itu. kelola tanah itu dibikin gundukan di potnya itu. Oh gitu ya. Mau tanamnya itu. Oh jadi pemirsa, memang ini pertama perbedaan di sini media ini lebih banyak tanah. Iya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa perbandingan tanah dengan pupuk kandang itu sedikit sekali ya, artinya tanah yang lebih banyak. Iya, Dan ketika pencampuran kapur dolomit iya. ditambahkan furadan Iya. untuk mengantisipasi hama-hama di tanah ya, seperti itu. Sekali lagi inilah update tentang cabai di polybag yang sekarang ini sudah mulai buahnya banyak. Sambil jalan saya juga penasaran sambil pengen lihat ke yang bagian ini. Ini lumayan banyak. Suka ada yang komplain Kang Lis. Iya. Artinya jangan cuma memperlihatkan keberhasilan tapi menyampaikan apa yang dilakukan. Mm-mm. Ya artinya Sampai layu udah sampai di gede, iya. ini, kemudian untuk keriting sudah juga. Kalau untuk busuk daun paling yang disemprotkan apa? Fungisida juga kan? Fungisida. Apa yang digunakan Kang Lis? Ini tadi sama
Antrakol. Nutrisi. gitu ya, selalu diputar-putar. Mendasil. Jadi pemirsa, kalau soal aplikasi pestisida tidak ada yang terlalu aneh ya Pak Haji ya. Iya, cuman Atau ya doa gampang Pak lah. Haji yang kuat ini. Amin. Amin, mudah-mudahan. Jadi memang betul. Jangan lupa kita selalu berdoa ya Pak Haji. Itu. Mudah-mudahan tanaman kita subur, berbuah lebat, dan Dibarengi. hasilnya juga Iya. berkah ya. Pak Haji Nah, dibarengin jadi itu. pemirsa, ini adalah yang tahap pertama di polybag, walaupun tahap kedua dibanding dengan yang di sawah. Nanti kita akan bahas yang tahap kedua di polybag, udah berapa HST Pak Haji? Yang di polybag tahap kedua? Ada setengah bulan nih, Les. Ada ya, Setengah dua, bulan, ya. 2 minggu. Rata dengan yang di ujung Sama. sana juga. Sama. Ini lebih banyak lagi, berapa ribu totalnya yang tahap kedua? Hampir 5.000. Hampir 5.000 juga. 5.000. Jadi pemirsa, ini untuk tahap kedua tanam cabai di polybag masih cabai kaliber. Oh, ada campuran ya. Ori 12. Ori Ori 12. Ori 212 Sama. dengan Baskara Iya, ya. iya, Baskara. Baskara. Pak Saya Haji masih ingat. ya. Oke. Saya emang nggak tahu Pak Haji yang Siap, tahu. Mah. siap. Yang udah. Baksara. Apalagi yang ori sama itu. Baskara. Baskara ya. Jadi pemirsa, mungkin video update tentang cabai rawit kaliber di polybag yang sekarang sedang panen, saya cukupkan sekian. Nah, nanti akan ada satu video lagi yang tahap 2 di polybag, kurang lebih sekitar 5.000 polybag. Polybag. Sekarang sudah 15 HST. Saya dengan Pak Haji Udin dan Kang Lis pamit undur diri. Mudah-mudahan sekecil apapun yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.